Inter kembali menelan kekalahan 0-1 dari Milan pada derby kedua musim ini. Hasil tersebut juga membuat Rossoneri memangkas jarak menjadi 7 poin di klasemen. Usai pertandingan di San Siro, pelatih Inter Christian Chivu memberikan analisanya dalam konferensi pers, dimulai dari kondisi Hakan Çalhanoğlu yang hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Chivu menjelaskan secara singkat bahwa sang gelandang memang tidak dalam kondisi baik. Menanggapi permainan timnya, Chivu mengakui Inter tampil dengan ritme yang terlalu rendah pada babak pertama. Ia menilai timnya terlalu banyak berspekulasi dalam permainan. Menurutnya, Inter tampil lebih baik di babak kedua. Chivu menggambarkan laga tersebut seperti pertarungan keras. Namun meski Milan hampir tidak menciptakan banyak hal setelah jeda, Inter tetap gagal menemukan momen yang bisa menghasilkan gol penyama kedudukan. Chivu juga menegaskan bahwa timnya harus mampu meningkatkan tempo permainan dan intensitas untuk membuat lawan kesulitan. Ia menyoroti bahwa Inter terlalu sering memainkan bola ke belakang dan hanya sedikit merebut kembali penguasaan bola. Pada babak kedua, Inter mulai lebih berani dalam sirkulasi bola dan mencoba duel langsung dengan lawan, meskipun Milan dinilai tampil baik dalam menahan tekanan. Chivu juga memberikan kabar mengenai Alessandro Bastoni yang mengalami benturan di tulang kering. Ia mengaku belum mengetahui kondisi pasti sang bek, namun Bastoni terlihat berjalan pincang setelah insiden tersebut. Ketika ditanya soal kurangnya pemain yang mampu memecah kebuntuan dalam pertandingan sulit, Chivu menjelaskan bahwa timnya hanya memiliki 2 penyerang muda yang baru pertama kali bermain bersama, terlebih lagi dalam laga derby. Ia menilai Milan memanfaatkan situasi itu dengan berani melakukan penjagaan 1 lawan 1 terhadap 2 pemain muda tersebut. Meski begitu, Chivu menegaskan tidak ingin mencari alasan atas kekalahan tersebut dan mengakui lawan tampil dengan baik. Pelatih asal Rumania itu juga menegaskan timnya tidak boleh terpuruk meski kembali kalah dalam derby. Ia bahkan menyebut pertandingan ini terasa seperti deja vu dengan pertemuan pertama musim ini. Chivu menutup dengan mengingatkan bahwa masih ada 30 poin yang bisa diperebutkan hingga akhir musim dan timnya tidak boleh melupakan apa yang telah mereka capai sejauh ini. Bek Inter, Manuel Akanji, menjadi pemain kedua yang hadir dalam konferensi pers di San Siro untuk memberikan komentarnya setelah kekalahan Inter di derby Milan. Akanji mengakui timnya tidak tampil baik pada babak pertama. Ia menilai Inter terlalu sering kehilangan bola dan kalah dalam duel dengan pemain lawan. Menurutnya, tim mencoba memberikan reaksi pada babak kedua untuk memperbaiki keadaan di lapangan. Saat ditanya apakah Inter bisa melakukan lebih baik dalam situasi gol yang dicetak Milan, Akanji mengatakan dirinya perlu melihat kembali momen tersebut. Ia mengingat sebelum gol itu terjadi, Inter sempat memiliki peluang melalui Henrikh Mkhitaryan. Akanji juga menilai seharusnya para pemain Inter bisa berada lebih dekat dengan Rabiot dalam situasi tersebut. Ia menambahkan bahwa Estupinan berada dalam posisi bebas sebelum akhirnya mencetak gol. Bek asal Swiss itu menegaskan dirinya perlu meninjau ulang seluruh rangkaian kejadian dalam proses gol tersebut. Akanji juga menyinggung fakta bahwa Inter kebobolan setelah sebelumnya mencatat banyak clean sheet. Menurutnya, tim-tim besar akan langsung menghukum setiap kesalahan yang dilakukan lawannya. Federico Di Marco menjadi pemain pertama Inter yang memberikan komentar setelah kekalahan dari Milan dalam derby. Kepada DAZN, ia menanggapi situasi kontroversial di akhir laga terkait dugaan handball Samuel Ricci di kotak penalti. Di Marco mengaku tidak melihat langsung kejadian tersebut karena berada di sisi lain lapangan. Namun setelah melihat tayangan ulang, ia menilai posisi tangan Ricci memang terbuka, meski keputusan tetap bergantung pada interpretasi wasit. Terkait jalannya pertandingan, Di Marco mengakui Inter terlalu sedikit mengirim umpan silang meski memiliki Pio Esposito di lini depan. Ia menilai Milan bermain lebih bertahan setelah mencetak gol, sementara Inter tidak mampu menciptakan cukup peluang untuk membahayakan lawan. Di Marco juga menyinggung peluang besar yang sempat ia dapatkan, namun tembakannya gagal karena bola memantul tidak sempurna sehingga sulit diarahkan tetap rendah. Menurutnya, Inter sering kesulitan bereaksi setelah kebobolan. Ia mengatakan tim memang mencoba merespons, tetapi tidak cukup agresif untuk membalikan keadaan. Meski begitu, Di Marco menegaskan tim harus tetap tenang. Ia mengingatkan masih ada 10 pertandingan tersisa dan Inter masih memegang kendali dalam perburuan hasil hingga akhir musim.
Jurnalis Filippo Tramontana melontarkan kritik keras setelah Inter kalah dari Milan dalam derby. Dalam video editorial di FC Internews, ia mengaku sangat marah dan kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Menurut Tramontana, hasil imbang sebenarnya masih berada dalam jangkauan Inter. Namun tim justru kalah akibat gol Pervis Estupiñán sekaligus memperpanjang catatan buruk karena Inter tidak mampu mencetak gol ke gawang Milan dalam 2 pertemuan musim ini. Ia juga menilai sikap dan penampilan tim sangat buruk serta tidak bisa dibenarkan. Tramontana menegaskan bahwa kekalahan dalam pertandingan adalah hal yang wajar, tetapi tidak dengan cara seperti yang ditunjukkan Inter dalam laga tersebut. Selain itu, ia menyoroti fakta bahwa Inter sudah 2 tahun tidak memenangkan derby. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam hal kepribadian dan mentalitas tim. Bek Inter, Alessandro Bastoni, tidak dapat melanjutkan pertandingan dalam derby Milan setelah mengalami benturan keras pada menit ke-68. Insiden itu terjadi setelah Bastoni melakukan pelanggaran terhadap Rabiot yang membuatnya menerima kartu kuning. Namun, benturan dalam duel tersebut juga menyebabkan Bastoni mengalami cedera. Setelah kejadian itu, bek Inter tersebut harus meninggalkan lapangan dengan dipapah keluar oleh staf tim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kondisi Bastoni akan dievaluasi kembali oleh staf medis saat tim kembali berlatih. Dari hasil pemeriksaan tersebut akan diputuskan apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam skenario terbaik, Bastoni kemungkinan hanya membutuhkan waktu istirahat sekitar 48 jam untuk pemulihan. Pengamat wasit Graziano Cesari memberikan analisis tegas terkait insiden dugaan handball Samuele Ricci di kotak penalti Milan pada akhir derby Milan. Menurut Cesari, hingga menit ke-92 jalannya pertandingan berjalan baik, namun kemudian muncul momen kontroversial tersebut. Ia menilai wasit Daniele Doveri terlihat ragu dan kebingungan dalam mengambil keputusan. Cesari menjelaskan bahwa Doveri kemungkinan menunggu sinyal dari tim VAR, yaitu Abiso dan Di Bello. Ia juga menilai Doveri tidak bisa melihat kejadian tersebut dengan jelas karena tertutup tubuh para pemain di depannya. Namun dalam tayangan ulang, Cesari menilai pergerakan tangan kanan Ricci terlihat jelas tidak wajar. Tangan tersebut membuka, bergerak ke arah bola, lalu kembali ditarik. Menurutnya, insiden itu seharusnya sangat mudah terlihat melalui VAR. Ia juga menilai masalah terbesar justru karena wasit tidak dipanggil untuk meninjau ulang kejadian tersebut di monitor. Cesari bahkan menyebut keputusan itu sebagai bentuk tekanan psikologis terhadap wasit di lapangan. Ia menilai Doveri adalah wasit yang sangat berpengalaman, sementara 2 ofisial di ruang VAR hanya wasit normal, sehingga mereka tidak berani memanggilnya untuk melakukan review. Komentator Lele Adani memberikan penilaian tajam saat tampil di studio La Nuova DS, baik terhadap penampilan Inter maupun insiden penalti yang tidak diberikan kepada Nerazzurri pada akhir derby Milan. Adani menyatakan bahwa Milan layak diapresiasi karena menjaga persaingan gelar tetap terbuka. Ia juga menilai permainan Inter di Serie A berlangsung dengan tempo rendah dan tim akan kesulitan jika lawan mampu meredam ritme mereka. Menurutnya, dalam pertandingan derby tersebut, Inter hampir tidak pernah benar-benar berada dalam permainan. Adani juga menyinggung bahwa dalam beberapa musim terakhir, tim yang menjuarai liga seringkali adalah yang paling pantas, bukan selalu yang paling kuat. Ia mencontohkan Milan asuhan Pioli dan Napoli asuhan Spalletti yang menurutnya bukan tim terkuat saat menjadi juara. Meski begitu, Adani tetap menilai Inter sebagai tim terkuat di Italia berdasarkan kualitas permainan yang mereka tunjukkan. Namun khusus di derby ini, ia menilai penampilan Inter sangat buruk. Adani juga memberikan komentarnya terkait dugaan handball Ricci. Menurutnya, insiden tersebut bahkan lebih jelas dibandingkan penalti di Genoa. Ia menilai meskipun Ricci mencoba menarik tangannya, gerakan tersebut tetap mengarah ke bola, sehingga menurutnya tidak perlu diperdebatkan. Ia juga menyoroti kurangnya kerjasama antara wasit dan VAR. Menurut Adani, keduanya harus bekerja bersama karena terkadang terlihat ada sikap terlalu mencampuri atau justru tidak peduli, bahkan ada momen terlalu banyak bicara atau justru diam.
Adani menegaskan bahwa insiden seperti itu bisa mempengaruhi jalannya perebutan gelar liga. Ia menambahkan bahwa VAR seharusnya menjadi sahabat terbaik bagi wasit, tidak selalu untuk membatalkan keputusan, tetapi untuk memberi kesempatan agar kejadian dapat dilihat dengan lebih jelas.